Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati waftah lana fathan azima rabbana bi sur'ati waghfir lana wa radina ya ayyuhal ghusu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangzuri ya sayyidi binazra musila dinil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada segenap panitia penyelenggara dan pelaksana asrama Waqidiyah Ramadan 1443 yang saya hormati, para peserta putra maupun putri yang saya hormati, pembagi waktu dan moderator yang saya taati. Alhamdulillah kita masih diberi semangat lahir maupun batin untuk melanjutkan dan mengikuti materi-materi yang disajikan di asrama Waqidiyah tahun ini. Mari kita syukuri karunia ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas syafaat tarbiyah beliaulah kita bisa melaksanakan ini. Dan juga kita mohon berkah karomah nadhroh dari beliau Wasiyadah Zaman radhiyallahu anhu. Juga atas berkah karomah beliau lah kita bisa melaksanakan aswar ini dengan penuh khidmah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu wadrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inda rudda kuntu sakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghusu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangzuri ya sayyidi binadhra musila dinil hadrati aliyah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat beserta aswar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita membahas tentang motivasi penyiaran dan pembinaan Waqidiyah. Sebelum kita memasuki motivasi, tentunya kita memahami lebih dahulu apa itu penyiaran Waqidiyah dan apa itu pembinaan Waqidiyah. Penyiaran Waqidiyah bahasa leknya menyampaikan sholawat Waqidiyah atau sebagian dari sholawat Waqidiyah dan menyampaikan ajaran Waqidiyah atau sebagian dari ajaran Waqidiyah kepada orang lain untuk diamalkan dan diterapkan. Ya, penyiaran Waqidiyah secara bahasanya. Lantas pembinaan, kalau pembinaan adalah untuk membina orang lain dari pengamal Waqidiyah sehingga pengamal Waqidiyah bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan mujahadah Waqidiyah dan penerapan ajaran-ajaran Waqidiyah
sampai mengarah tujuan akhirnya para pengamal waqidiyah menjadi sadar wafirullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau menjadi sadar wusul pada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk penyiaran waqidiyah siapa saja bisa melakukan, bahkan memang dianjurkan setiap pengamal waqidiyah setelah mengamalkan sholat waqidiyah dianjurkan oleh beliau, bahkan diangkat oleh beliau menjadi penyiar sholat waqidiyah, yakni supaya menyampaikan sholat waqidiyah kepada orang lain dengan ikhlas dan bijaksana. Kalau pembinaan waqidiyah ada dua, secara umum dan secara khusus. Secara umum masing-masing pengamal waqidiyah itu mempunyai hak untuk membina, khususnya membina dirinya sendiri, membina pengamal-pengamal lingkungannya atau teman-teman pengamalnya dengan dasar ta'awun, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Misalnya peduk kancane ngomong-ngomong masalah penerapan ajaran waqidiyah, itu pembinaan. Bertemu dengan sesama pengamal secara langsung atau lewat medsos, lantas itu kita bahas tentang tata cara pengamalan waqidiyah, tata cara mujadah waqidiyah yang benar, tata cara penerapan ajaran-ajaran waqidiyah. Ini siapa saja bisa melakukan meskipun tidak menjadi pengurus BSW. Namun secara khusus pembina waqidiyah adalah para pengurus BSW di semua tingkatan, dari pusat sampai ke imam jamaah. Semua itu mempunyai hak untuk membina waqidiyah sehingga melalui aturan-aturan di dalam BSW. Nah, di sini dalam kesempatan malam hari ini tidak banyak kita memahami atau mengetahui tentang apa itu penyiaran dan apa itu pembinaan. Saya kira semuanya ini sudah maklum, karena kita yang hadir di sini adalah pengurus BSW dari berbagai tingkatan, sehingga masalah penyiaran dan pembinaan bukan hal yang aneh lagi atau bukan hal yang asing lagi. Sekinya sudah memahami. Tinggal yang di sini dalam kesempatan hari ini adalah bagaimana kita memotivasi bagi kita sebagai pengamal waqidiyah, bagi kita sebagai pengurus penyiar sholat waqidiyah, agar kita lebih giat, lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan kita menyiarkan sholat waqidiyah dan pembinaan waqidiyah. Penyiaran waqidiyah sebagaimana kita maklumi, lebih-lebih kemarin ada gerakan serba penyiaran sholat waqidiyah. Ini banyak perkembangan, banyak pengamal-pengamal yang baru bisa menerima amalan sholat waqidiyah. Akan tetapi penyiaran waqidiyah itu akan mandul, akan mandek di tengah perjalanan ketika tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan waqidiyah. Kita sudah mendapatkan pengamal baru, mau mengamalkan, ya mengamalkan namun gak didampingi, gak dituntun tata cara pengamalannya. Akhirnya ya lembaran disimpan, ditaruh di lemari atau ditaruh di mana, sehingga mungkin saja mereka mengamalkan waqidiyah yang merencanakan pengamalan 40 hari namun tidak jadi tutup atau sempurna 40 hari karena tidak kita tindak lanjuti dengan pembinaan waqidiyah. Dalam penyiaran itu sendiri tidak kita dampingi sampai mau mengamalkan sholawat waqidiyah, baik itu 40 harian atau mengamalkan pengamalan-pengamalan dengan cara yang lain yang dituntunkan di dalam waqidiyah. Tidak menutup kemungkinan di berbagai daerah sudah banyak pengamalnya.
berkembang mengamalnya. Namun karena pembinaannya kurang, sehingga para pengamal itu akan menurun kewahidiannya, menurun mujadahnya, menurun kesadarannya. Bahkan ada pengamal suatu jamaah, di situ habis prai mujadahnya, tidak berlanjut mujadahnya, sehingga dulunya itu menjadi daerah pengamal jamaahnya besar, jamaahnya banyak, namun karena kurang pembinaan sehingga sedikit demi sedikit, satu persatu mundur, satu persatu hilang, satu persatu mati, tidak ada yang meneruskan. Sekarang tinggal ceritanya. Menurut cerita yang lalu, desa ini adalah desa pengamal wakidahnya banyak. Kalau usbuyahnya rumah-rumah nggak muat katanya. Itu kan dulu tahun 70-an atau tahun 80-an. Namun sekarang gimana Pak, di sini sudah satu pun tidak ada pengamal wakidiyah. Itu banyak terjadi seperti itu. Mungkin di daerah sampean ada seperti itu mungkin ya. Ada ya. Inilah yang perlu kita perhatikan. Sehingga pembinaan wakidiyah sangatlah penting dan sangatlah perlu. Sehingga penyiaran dan pembinaan ini dua rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ada penyiaran, ada pembinaan. Bahkan Mbah Mu'alif mengisyarahkan bila mana pembinaan baik, penyiaran katut bahkan akan lebih baik. Itu pembinaan bila mana dilaksanakan dengan cara yang tepat dan juga dilaksanakan dengan baik, sehingga pengamal wakidiyah di situ sudah memahami apa itu wahidiyah, memahami apa itu mujadah wakidiyah, dan bagaimana tata cara praktek pengamalan sholat wakidiyah, bahkan memahami tentang masalah keorganisasian dalam wakidiyah, memahami dengan fasilitas dan motivasi apa itu fasilitas dan sarana-sarana penunjang yang lain. Mesti dana bloke melaku ya, dana bloke melaku, usbuiyah melaku, sahriyah melaku, kegiatan-kegiatan mujadah yang dibimbingkan oleh beliau Mu'alif wakidiyah semuanya berjalan lancar. Itu bila mana pembinaannya berjalan. Yang menjadi masalah sekarang, bagaimana kita yang saat ini kita yang diberi amanah dalam perjuangan wakidiyah ini, meskipun tidak menjadi badan pembina atau kabit pembinaan, namun kita semua ini juga punya hak dan kewajiban untuk memikirkan tentang pembinaan wakidiyah di jamaah-jamaah yang ada. Jangan kita saling melempar. Mungkin karena di situ kita menjadi pengurus PSW, mendapat bagian untuk mengurusi keuangan, mengurusi usaha, lantas sama sekali tidak mau memikirkan tentang pembinaan, itu pun salah. Meskipun itu saya misalnya kabit atau badan keuangan, meskipun keuangan kita harus memikirkan pembinaan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Badan usaha juga memikirkan pembinaan melalui jalurnya masing-masing. Inilah pembinaan wakidiyah, diartikan secara umum seluruh pengurus PSW adalah pembina dalam wakidiyah. Inilah hadirin hadirat yang saya hormati. Maka dalam kesempatan ini tidak saya sampaikan bagaimana motivasinya secara utuh atau secara banyak, namun sebagian saja. Hanya saja kami dari DPB menyiapkan suatu materi. Semua sudah menerima buku kuning? Belum? Buku kuningnya yang dibawa diangkat, dilepas dari tas ya. Yang dari tas mungkin yang belum diambil semua dikeluarkan buku kuning. Ini bukan kuning karena Golkar ya. Ini ada tujuan tersendiri. Saya maksudkan dengan warna kuning. Apa tujuannya? Rahasia. Gue tak omongin ya. Golkaran bukan, tidak ada unsur politik.
namun ada unsur kepentingan. Satu sebelum saya sampaikan isinya, namun tidak saya sampaikan semua. Dalam buku ini termuat motivasi, fatwa dan amanat dari beliau Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu yang telah disampaikan sejak tahun 1977. Motivasi ini dimuat dalam buku pengajian Al-Hikam setiap pagi tahun itu yang telah dibukukan oleh PSW Pusat menjadi pengajian Al-Hikam jilid 1 sampai jilid 7. Di sini sangat dengan bahasa edisi 1 sampai edisi 7. Satu edisi ada yang 3, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5 minggu. Untuk edisi 21 sampai 30 itu 2 edisi, yakni satu buku isi 5 minggu. Namun untuk 1 sampai ke 4 ini masing-masing berisi 4 minggu. Jadi dari buku Al-Hikam, pengajian Al-Hikam yang dikaji di DPP setiap akhir bulan bersamaan dengan mujadah personel pengurus PSW, inilah saya muat di sini, saya ambil dari yang berisi motivasi. Jadi tidak semuanya. Kalau semuanya ya padha gawe buku Al-Hikam 30 jilid atau 30 juz ya, 30 minggu jadikan siji mari dadi sak mene. Mari padha kita membuatkan Al-Hikam. Namun kita ambil yang berisikan motivasi. Dengan motivasi dari beliau itu kalau kita pahami, kita baca, kita rasapi, kita rasakan, akan tergugahlah hati kita untuk semakin kita bersemangat, semakin kita meyakinin dalam perjuangan Wahidiyah. Maka ketika kita membaca juga menggunakan adab. Adabnya diantaranya kita istighfar. Ketika kita membaca misalnya di situ satu poin, kita baca, kita berulang kali, kita pahami, kita baca dan kita rasakan, kita merasa seperti kita mendengarkan langsung dari dawuh beliau Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu. Meskipun ini berupa tulisan, namun kita sehingga kita merasa istighfar berhadapan dengan beliau Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu, kita didhawuhi kaya sing didhawuhi kita ini. Meskipun bahasanya hadirin hadirat bahasa beliau, namun yang dimaksud hadir ya saya. Bukan kita memandang orang lain, namun memandang saya sendiri berhadapan dengan beliau Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu, didhawuhi seperti dawuh-dawuh dalam buku ini. Itu yang maksud kami untuk kita muat dalam motivasi penyiaran dan pembinaan. Di sini bermuatan penyiaran agar kita lebih semangat untuk berlangkah, bersemangat untuk berjuang dan motivasi pembinaan dalam penerapan ajaran Wahidiyah. Ini dimuat dalam buku ini. Maka di sini saya buat dengan sampul kuning. Saya konangan rahasianya ya. Apa maksud saya sampul kuning? Nah, kok kayak apa? Kayak barang mes apa ini? Ini rahasia apa? Rahasianya mudah. Sampul kuning ini kalau difotokopi hasilnya tetap jelas. Beda kalau dengan sampul hijau atau biru atau yang gelap. Ini kalau difotokopi tulisannya terganggu dengan warna sampulnya. Maka saya buatkan dengan sampul kuning biar kalau difotokopi nanti lebih jelas hasilnya. Terus kaitannya apa dengan fotokopi? Maksud saya, kalian kan peserta di sini kan sebagai utusan dari daerah mayoritas. Maksud saya ini jangan digunakan sendiri. Jangan digunakan sendiri, ini dawuh mutiara dari beliau Mu'alif Wahidiyah, jangan digunakan sendiri.
Setelah kita pulang, serahkan kepada DPC untuk digandakan. Seluruh pengurus PSW dari DPC sampai ke imam jamaah sudah didapat mungkin mempunyai dawuh-dawuh Mbah Yai ini. Ini maksud saya. Jadi jangan dibawa pulang disimpan di tas dewe ojo. Itu kitman namanya, ngumpet nih ilmu yang seharusnya kita bagikan kepada teman-teman seperjuangan kita, lantas kita ngumpet dewe di kamarnya sendiri, di lemarinya sendiri, teman-teman kita di daerah tidak mengetahuinya. Ini namanya kita niku apa, cetil ya, ngumpetkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka sekali lagi saya mohon, siap ya, siap ini menyampaikan kepada DPC-nya. Nanti biar didanai dengan dana DPC ya. Saya kira DPC saya suge-suge kok, prosentase dana pokoknya agak kok ya. Cukup iki pira pomon kebutuhan ini 100 buku untuk satu DPC, saya kira murah. 100 buku paling ya 600 atau 500 karek tuh kopi ini ya. Ini nanti manfaatnya jauh lebih besar daripada hanya dimiliki sendiri oleh yang hadir di sini. Ya, coba nanti saya tanyakan kepada yang hadir di sini, nanti di daerahnya saya tanyakan pengurusnya. Saya tak tes lah gitu ya. Mungkin suatu contoh Magetan, wah, wes, imam jamaah ya, imam jamaah, wes oleh buku kuning. Nah, kok urung, berarti orang Magetan yang datang ini pasti korupsi ya. Urung duwe di tas gak ada. Oh, belum mendapat bagian ini, yang belum usul pada panitia. Nanti biar digandakan dulu oleh panitia dengan warna yang sama, kuning ya. Nanti ini pesertanya ada 100 ya. Ya, sekarang di bagiannya nanti dibagi materi oleh panitia. Bagi yang belum mengusul pada itu panitia, Pak Mas Ali ini lapor pada Mas Ali, saya belum. Siapa saja yang belum nanti biar dicatat, kurang biro nanti biar digandakan. Ya, bukannya nilainya rupiahnya, namun nilai mutiara yang ada di dalamnya inilah yang kita perhitungkan, sehingga kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara dari dawuh beliau mu'alif Faqidiyah radhiyallahu anhu ya. Ya, coba nanti bisa hubungan dengan panitia yang belum dapat bagian buku kuning. Jadi tes, tapi dicocok nih mana yang belum mendapat bagian ya. Putrinya ada 2 yang belum, Mas. Putri ada yang belum. Ya nanti laporan Mas Ali. Ya, laporan Mas Ali yang siapa yang belum. Nanti sampulnya kalau Mas Ali nanti kalau mau fotokopi lagi sampulnya kuning yang cerah atau terpaksanya putih gak apa-apa. Yang penting ketika kita di daerah atau pulang bisa digandakan lagi ya. Ya, ini isi daripada motivasi dari beliau mu'alif Faqidiyah radhiyallahu anhu. Ya, sekarang nyoba saja ya. Saya bacakan satu saja dulu. Di halaman 24 yang sudah megang. Di situ dalam halaman 24, mari orang-orang yang masih sama tidur kita obrak-obrak. Ini inti daripada isi materi.
Ini judul diambil daripada isinya. Bahasa Mbah Yai, para hadirin hadirat, mari lebih kita memanfaatkan. Allah SWT langsung memberi kita, menciptakan kita. Kita secara langsung diciptakan dan dipelihara oleh Allah SWT. Langsung saya dan saudara diparingi bisa melek, bisa mendengar. Secara langsung saya dan saudara diberi berbagai banyak soal yang sangat kita butuhkan. Malah hal-hal yang diberikan itu sebelumnya kita tidak minta sama sekali, toh diberikan kepada kita. Dan andai kata apa yang diberikan kepada kita itu dicabut seketika mati kita ini, kita kalau diberi atau dibantu oleh saudara lain, kita tangani dengan sopan dengan yang memberi tadi. Lalu terhadap Tuhan, kita ini sudah begitu apa belum, para hadirin hadirat? Sopankah kita kalau begitu terhadap Tuhan? Mari kita teliti keadaan kita. Kita senantiasa diberi soal-soal yang menentukan sekali kepada keadaan kita, tapi kok kita anggap sepi saja. Nun sewu, kita dibantu sesama, terkadang hanya diberi rokok sebatang saja, berterima kasih. Dan saat andai kata tidak merokok, ya tidak mati. Nah, pada yang diberikan Tuhan itu, para hadirin hadirat, mari para hadirin hadirat, mumpung kita belum dicabut oleh malaikat Israel, mari kita sama-sama bangun. Mari hadirin hadirat, mari para hadirin hadirat, sama-sama kita melek, para hadirin hadirat. Mari konco-konco atau teman-teman dan orang-orang yang masih sama tidur, kita obrak-obrak, para hadirin hadirat. Satu poin dari amanah beliau mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu, kalau kita rasakan poin ini sangat menggugah hati kita untuk bersemangat, kita untuk memikirkan yang lain, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Teman kita, saudara kita, mungkin teman-teman seperjuangan, sama-sama pengurusnya banyak yang masih tidur, ayo diobrak-obrak, kita bangkit untuk bagaimana caranya kita bisa membangunkan, mengobrak-obrak teman-teman atau saudara kita seperjuangan di daerah kita itu. Ya mungkin dari dulunya semulanya kita belum berani, wah sungkan dan sebagainya, namun karena kita merasa didorong dengan dawuh beliau itu, didorong dengan amanat dan fatwa dari beliau itu, kita nanti akan sedikit demi sedikit akan mencari dan menemukan suatu cara bijaksana untuk mengajak teman-teman kita yang masih tidur untuk bangkit kembali. Nah, ini cara kita memotivasi pada diri kita dengan dawuh dan amanat beliau mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu. Ini tentang amanat dan dawuh-dawuh beliau. Siji contohnya aja akeh ya. Nanti kelamaan nanti kita perpanjang dalam dialog untuk bagaimana cara memotivasi, dan mungkin di daerah kalian ada permasalahan yang begitu membutuhkan motivasi-motivasi sehingga kita dan teman-teman kita, saudara-saudara kita ini bisa bersama-sama khidmah di belakang perjuangan beliau mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu, sehingga kita satu dengan yang lain, khususnya di kepengurusan di daerahnya masing-masing, bagaimana kita bisa menyatu satu arah, menyatu satu pandangan, mu'alif oriented, semuanya berorientasi pada ajaran, bimbingan, tuntunan dan apa yang dilakukan oleh beliau mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu, sehingga kita tidak mudah ngeyel kalau toh di situ tuntunannya sudah jelas. Tidak punya gaya cara sendiri,
pada hal yang seharusnya kita mengikuti tuntunan yang ada dari beliau mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu. Nanti kita bahas bersama dan kita dialogkan tentang hal-hal yang seperti itu. Di antaranya lagi adalah hal yang berkaitan dengan tata cara mujadah. Ya, bacakan yang kedua. Dilihat halaman 45. Dengan judul sebab ini soal adab. Dus pokoknya yang penting kita harus senantiasa mengoreksi kepada pribadi dalam segala bidang. Ini suatu peringatan utama. Kita senantiasa mengoreksi pada pribadinya masing-masing dalam segala bidang. Wis benerkah kita lakukan ini? Sudah sesuaikah dengan tuntunan apa yang saya lakukan ini? Kita selalu koreksi diri kita sendiri dulu. Jangan mengoreksi kepada orang lain. Namun kalau sudah terpaksa nanti nyangkut pada orang lain, ya kita mungkin nanti akan kita mengoreksi orang lain. Namun mengoreksi untuk kebaikan. Umpamanya maaf dalam mujadah, mestinya ketika kita mujadah berjamaah sebagai makmum, membaca kita harus lebih rendah. Jadi makmum bacaannya lebih rendah daripada imam, lebih pelan dari bacaan imam. Dan kedua, membacanya tidak boleh mendahului bacaan imam. Ini langsung dawuh Mbah Yai. Jadi ketika bidang pembinaan atau pembinaan ada yang menuntun ngomongi makmum lo aja nyelipi imam, iki ora karangane pembina, bukan karangannya para pengamal atau pengurus. Itu dawuhnya Mbah Yai, ya. Mari kita koreksi diri kita sendiri ketika kita bersama. Nah, kalau makmum nyelip apa ora, ya. Disi makmum imam mau gak? Ini koreksi awake dhewe, aja koreksi liyan sing. Koreksi awake dhewe. Nek awake koreksi diri, sudah saya kalau makmum sudah mengikuti imam, tidak mendahului imam, soalnya tidak lebih keras daripada imam. Lantas teman kita ada yang seperti itu, barulah kita nanti mengingatkan dengan bijak sana. Ini dawuhnya Mbah Yai, bukan karangannya pembina, bukan. Ini perlu kita perhatikan, sebab ini soal adab. Adab ya. Apa yang difirmankan ke dalam Al-Quran itu tidak hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja. Segala imam agama, segala imam ibadah itu menurut contohnya Rasulullah SAW adalah suatu contoh, harus diikuti. Sampai beliau menyitir suatu ayat, ya ayyuhalladzina la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ini kayaknya kurang ya. Ya ayyuhalladzina amanu, tambah no amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini saya ngopi saja, mungkin kalau ini keliru di buku kuliah, di buku sana mungkin keliru mungkin ya. Coba itu di edisi 4, di edisi 7 ya, di edisi 7 Al-Hikam 7 edisi 27 mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi dari suara Nabi, dan jangan kamu bersuara keras terhadap
kepadanya seperti kerasnya antara yang satu terhadap yang lain. Jangan-jangan amalmu sekalian terhapus dan kamu tidak merasa. Ayat tersebut sekalipun ditujukan kepada Kanjeng Nabi SAW, tapi merupakan juga sebagai tuntunan ketika kita makmum mujahadah, lebih-lebih makmum dalam sembahyang, seperti dijelaskan di dalam hukum fikih. Makmum yang mendahului imam harus di belakang imam bacaannya, dan suaranya pun harus lebih rendah dari suara imam. Nah, ini kita harus meningkatkan, dan dalam segala bidang, sekalipun soal remeh, soal yang ringan. Ini di Hikam 7 edisi 27, nah ini minggu ke-27 akad baing. Bisa dilihat di sana. Nanti kalau di bukunya nanti kurang amanu, ditambah sendiri amanu. Nanti Pak Makinun, ini nanti Pak Makinun suruh melihat lagi di bukunya, karena ini foto ngopi paste. Jadi kalau di sana keliru, di sini mungkin ya keliru ya. Nah, kedua contoh ini para hadirin yang saya sampaikan ya tadi untuk motivasi kita bergerak, dan masih banyak motivasi yang lain. Dan di sini kita motivasi untuk kita keseragaman mujahadah. Jadi makmum ojo ndisi imam, ojo luwih banter daripada suara imam. Nah, imam yang speaker jelas sih suaranya gak bisa melebihi dari imam. Nah, ini nanti kita diskusikan dengan hal-hal yang lain agar kita menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di daerah kita selama ini segera bisa teratasi. Kiranya cukup sekian penyampaian saya, dan saya serahkan kepada moderator. Namun sebelumnya mari kita mohon syafaat kepangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon berkah karuman nadroh kepada beliau wasiat zaman radhiyallahu taala anhu. Al-Fatihah. Ya syafi'al haqi salatu wassalam alaika nurul haqi hadiyal anam wa salahu wa ruhahu adrikni faqad alamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inda rudda kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghusu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangzur ya sayyidi binazrah musyiratin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Waktu berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Oke. Baik, untuk penyampaian materi yang kedua ini akan diadakan diskusi dua arah. Artinya tidak hanya kiai yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang diutarakan oleh dari peserta, seperti itu. Nah, sebelum kita mengadakan tanya jawab, saya memberikan informasi mengenai yang tadi hasil pretest dari Bapak Ibu peserta semuanya. Rata-rata permasalahannya di daerah itu adalah ketidakaktifan pengurus, ketidaksinkronan antara pengurus satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan mungkin hubungan kurang baik, atau bahkan ada yang sampai nonaktif pengurusnya. Nah, yang seperti itu. Jadi saya di sini sudah menyiapkan kasus pertama. Nah, ini karena ini adalah
semuanya bisa menjawab, maka semuanya juga boleh mengangkat tangan dan menjawab sesuai dengan apa yang panjenengan alami. Mungkin di daerah ada pengalaman sudah pernah menghadapi hal kasus semacam ini atau yang lainnya. Nah, Kiai di sini sebagai nanti pentasheh, apakah benar langkah-langkah yang diambil atau dijawab oleh peserta sekalian, seperti itu. Nah, ini untuk memacu pertanyaan dari peserta, panitia membuat kasus dari angket yang telah diisi bersama. Nah, di sini kasus pertama, nanti yang bisa memecahkan masalah bisa langsung mengangkat tangan. Bapak A merupakan seorang sekretaris badan penyiaran di Provinsi B. Bapak A seringkali memberikan saran dan masukan baik secara pribadi kepada ketua badan maupun ketika rapat program kerja. Namun seringkali tidak diterima saran tersebut. Meskipun begitu, Bapak A memiliki performa kinerja yang baik di dalam organisasi. Namun karena lama-kelamaan itu masih sering tidak cocok dengan pengurus yang lainnya, lama-kelamaan Bapak A ini cenderung non-aktif. Nah, tempatkanlah diri Anda itu sebagai ketua bidang penyiaran dan pembinaan, ketua badan penyiaran, dan anggota badan penyiaran. Nah, kira-kira kalau misalkan memang posisi kita sebagai anggota, kira-kira kalau kita itu punya sekretaris yang seperti itu, bagaimana caranya kita menyelesaikan? Atau ketika kita sebagai ketua badan, bagaimana menghadapi pengurus yang seperti ini? Dan yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana sikap yang harus diambil oleh Bapak A tersebut? Mungkin ini cocok atau di kasus kita sering kita temui. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikan bersama-sama, seperti itu. Monggo dari peserta. Kira-kira ada yang ingin memberikan saran dan masukan bagaimana cara menyikapi permasalahan seperti ini. Saya kira ini adalah pengurus ya, insya Allah semuanya sudah pernah mengalami kasus-kasus yang semacam ini. Monggo. Di sini ada badan-badan pusat yang sangat senior, kemudian ada pengurus-pengurus DPW, pengurus DPC. Nah, saya kira sudah bisa. Monggo sharing agar tidak hanya Kiai yang memberikan tanggapan. Bagaimana, Sinten? Oh nggih, monggo silahkan Bapak. Mikrofonnya bisa sampai sana? Ada nggih, monggo silahkan disebutkan nama dan utusan nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, nama Abdul Khalik, utusan dari DPC Magetan. Terkait dengan permasalahan yang telah disampaikan, kami mencoba untuk memberikan tanggapan dan solusi. Menurut hemat kami, langkah pertama di antara yang berselisih, diajak duduk bersama. Kemudian mengkoreksi diri masing-masing, mengevaluasi atas kekurangan diri masing-masing. Terus kemudian yang kedua, bagi yang mengkondisikan untuk duduk bersama dan koreksi bersama masing-masing, senantiasa meningkatkan kualitas mujadah, mohon di hadapan Allah supaya keadaannya segera diberi pancaran nadroh yang sehingga sesuai dengan yang kita harapkan, solusi selesai dan berjuang bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mengajak duduk bersama, kemudian secara syariatnya seperti itu, kemudian tetap ada mujahadahnya gitu nggih Pak. Nggih. Ada lagi mungkin dari peserta yang lain ingin menanggapi kasus ini dari mbak-mbaknya. Tadi sudah saya share nggih Mbak, saged kelihatan nggih. Silahkan. Ini mikrofonnya mbak-mbaknya nggak ada ya? Instruksi mungkin apa yang disampaikan panitia tadi ada forum dialog tersendiri. Mohon maaf, karena nggak nyambung dengan materi yang dibacakan. Mohon maaf loh ya.
Mungkin dari itu ada forum dialog tersendiri yang membahas apa permasalahan diberikan oleh panitia untuk peserta. Untuk malam ini mohon, karena dari daerah ini tadi ada yang ngomong sama saya titip pertanyaan karena nggak berani. Contoh ada seorang kiai mujadahnya hebat, santrinya banyak, pengikut banyak, tapi tidak ikut acara PSB. Terus bagaimana menyikapinya? Ini salah satu peserta tidak berani tanya, titip sama saya. Terus kalau ini di catch seperti itu aja, ya mohon maaf, kita juga keberatan gitu loh. Iya. Untuk itu permasalahan-permasalahan dari panitia atau istilahnya angket itu jadikan dialog tersendiri. Nggih, nyuwun sewu Pak, ini insya Allah semua waktunya ini kan masih lama nggih. Insya Allah ini hanya kasus ini saja sebagai pemicu. Kemudian kalau misalkan animonya peserta tanya jawab itu baik, nanti akan kami berikan wadah untuk bertanya. Karena ini kan juga kami tidak serta-merta membuat ini, tetapi juga hasil dari angket, maka yang menjadi apa ya, cerminan dari hasil angket itu adalah permasalahan yang seperti ini. Seperti itu Pak ya. Mungkin ini atau satu penjawab atau 2 kali lagi atau 1 kali lagi, kemudian saya akan memberikan sesi tanya jawab seperti itu. Terima kasih atas masukannya Bapak. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Zeni Marlina dari BPRW kelompok A, kelompok 1. Menambah dari jawaban Bapak tadi, ya solusinya dipertemukan, kemudian saling mengungkapkan masalah. Namun ada satu yang penting, yaitu penengah. Tidak sama-sama membela, tidak sama-sama membenarkan A atau membenarkan si B, melainkan penengah ini menjadi penyatu. Dan kita kembalikan lagi dalam kepengurusan itu kan perlu peningkatan kinerja. Nah, peningkatan kinerja itu kemudian setelah masalah selesai kita ajak bermujahadah kembali. Terus selain itu sering-sering menyambung ukhuwah Islamiyahnya seperti kesehariannya di masyarakat, tidak terjadi seperti masalah terdahulu seumpama seperti saling menyapa dan mulai mengawali dari hal kebaikan itu. Mungkin mawon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, pendapat-pendapatnya tentu sangat kami tunggu dari peserta, karena kepengurusan itu juga perlu problem solving, di mana kita memecahkan kasus, tidak hanya bertanya tetapi kita memikir bagaimana kasus ini bisa selesai, karena kita di daerah-daerah itu adalah sebagai pengurus seperti itu. Nah, monggo Kiai, kalau panjenengan bagaimana melihat kasus ini Kiai? Ketika tidak sinkron antara pengurus satu dengan pengurus yang lainnya. Terima kasih. Mungkin tidak hanya itu aja di perdaerah. Memang di kalangan kepengurusan PSW ini sering terjadi hal-hal yang contohnya seperti itu tadi. Kurang ada sinkron antara satu dengan yang lain. Lebih-lebih sering ada yang timbul rasa mutung. Dikit-dikit mutung, semangatnya tinggi, pendapatnya tinggi, kegiatannya tinggi, namun karena suatu pandangan ide tidak bisa diterima oleh yang lain, akhirnya menjadi mutung. Sebenarnya itu terjadinya karena satu dengan yang lain kurang korib, kurang keakraban, kurang kesatuan. Ini sudah didawuhkan oleh Mbah Yai di halaman 29 buku kuning. Pupuk yang paling baik untuk kelancaran, judulnya. Para hadirin hadirat nun sewu, seperti kita maklumi bahwa di antara pupuk yang paling baik
untuk kelancaran, untuk kesempurnaan kesadaran kepada Allah wa Rasulullah SAW, antara lain sering mengadakan pertemuan satu sama lain, sekawan seperjuangan. Ini sudah sama-sama kita rasakan. Bahasa ini simpel. Sebenarnya untuk pelaksanaan kebijaksanaan dalam kita mengatur, mengurus kepengurusan sendiri, kunci ini perlu kita pegang. Yaitu satu dengan yang lain sering bertemu, sering bermusyawarah, sering membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan Wahidiyah. Pantesan gak tahu rukun, petuk ora tahu loh ya. Diundang rapat ora tahu teko loh ya Mas. Piye arep menyelesaikan masalah seperti Pak Kholik bisa dijak lungguh bareng iku kan kudu ketemu. Yaitu kita sering mengadakan pertemuan dalam arti pengurus PSW setempat ini satu dengan yang lain sering mengadakan pertemuan, bertemu baik itu musyawarah resmi maupun bersilaturahim untuk membahas tentang perjuangan Wahidiyah. Cara bahasane wong sakniki sering ngopi bareng. Nah, ya. Sering ngopi bareng. Tahu ngopi bareng ya? Nah, ngopi bareng, ngopi ki ngolah pikiran gitu loh. Ora kok ngopi ini. Tidak ini saja, ini iya bumbune tok ya. Ini bumbunya kopi, namun yang bahasa ngopi adalah ngolah pikiran bareng, membahas tentang perjuangan Wahidiyah. Insya Allah dengan seringnya ngopi bareng di antara pengurus, ini nanti permasalahan-permasalahan yang janggal, permasalahan-permasalahan yang berselisih, ini nanti akan bisa dikembalikan dengan bijaksana. Salah seperti itu. Berarti kurang ngopinya ya. Iya. Untuk itu kami anggap kasus satu semuanya mungkin kalau menghadapi permasalahan yang sama ya berarti diperbanyak ngopinya, ngobrol barengnya, ngolah pikirannya. Monggo dari peserta yang tadi mengusulkan untuk tanya jawab, monggo silahkan bertanya. Nggih? Mikrofonnya sudah ada di sana? Tolong panitia nggih, bantuannya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Hikam dari delegasi PPMW Pusat. Saya ingin sedikit bercerita. Saya dari Mojokerto asalnya. Yang realita dialami oleh Mojokerto, khususnya di wilayah Jatirejo yang kemarin buat Iusana itu loh Pak. Nah, itu kan alhamdulillah pengamalnya itu kebanyakan ya masih keluarga besar sendiri. Adapun lainnya itu masih ibu-ibu. Ternyata yang setelah saya lihat, saya tanya-tanyakan, itu problemnya itu dari keluarga besar saya sendiri. Ternyata mengenai penyiarannya itu kalau saya tangkap itu terlalu fanatik begitu. Terlalu fanatik. Kenapa saya bilang terlalu fanatik? Dikarenakan pas saya ketemu sama seseorang yang disiari itu bercerita kepada saya bahwasanya kayak Wahidiyah itu benar sendiri itu. Maksudnya pas menyiarkan ke seseorang itu loh. Kayak Wahidiyah benar sendiri, ngomongnya ke saya gitu pas disiari keluarga saya. Nah, terus sampai saya dibilang gini, ya saiki ngene Kam, kamu tolong golekno aku dalil mengenai suatu Wahidiyah paling bener, aku langsung mlebu Wahidiyah saiki. Gitu. Posisinya kan udah kan itu posisi udah puncak-puncaknya kalau di situ kan. Ya saya agak-agak bingung. Ya nyambung dengan yang disampaikan oleh Kiai tadi
ini kan sebuah kurangnya bimbingan ya. Ya saran saya besok itu mungkin dilakukan bimbingan ke daerah-daerah yang di situ sudah diketahui kekurangannya gimana mengenai penyiaran dan apapun itu ya, mungkin cukup gitu. Ini berarti saran dan masukan begitu nggih? Oke. Ada pertanyaannya? Solusinya Mengenai menyikapi lah gitu. Saya sekarang muda gini kan kena imbasnya kalau saya gitu. Nggih. Kena imbasnya bagaimana cara menyikapinya, kalau juga lebih-lebih bagaimana cara mengingatkan yang lebih sepuh gitu mengenai penyiarannya. Insya Allah sudah bisa dipahami. Yes, Menyikapi para pengamal yang fanatik, Kiai. Jadi yang lain untuk oh nggih. Yai perlu Yai meminta saya untuk melemparkan pertanyaan ini kepada para peserta semuanya. Ya kami yakin Yai berhusnudzon bahwa peserta-peserta ini sangat di bidangnya itu juga sangat maju gitu. Monggo bagaimana caranya menyikapi yang fanatik? Itu silahkan Pak. Mohon panitia dibantu mikrofonnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Pramono dari DPC Batu. Menyikapi dari Mas tadi bahwa kita pahami bersama-sama bahwa penyiaran itu masing-masing orang itu memiliki keterbatasannya. Mungkin dari tadi yang sepuh menyiarkan kemampuannya segitu. Kemudian itu tidak cocok dengan yang muda-muda seperti itu mungkin. Ya kalau saya melihatnya sudut pandangnya seperti ini aja. Dari yang sepuh-sepuh dengan gaya fanatik seperti itu menghasilkan pengamal berapa? Kalau kita punya teori dan konsep kita menghasilkan pengamal berapa? Jadi nantinya kita punya jalurnya sendiri-sendiri gitu Pak. Kalau persoalan komplain di masyarakat itu kita menghindar bagaimanapun juga pasti ada saja kesalahannya. Kita sudah melakukan cara yang sebaik-baiknya, pasti ada saja teror-terornya. Tapi insya Allah dengan cara yang seperti itu kita bisa kalau memang anggaplah bahwa Bapak A itu menyiarkan dengan gayanya yang kita nggak cocok, tapi di situ menghasilkan pengamal. Ya itulah cara dia yang terbaik gitu. Lah punya konsep, ya kita coba kita kembangkan konsep kita. Barangkali itu bisa memperbaiki caranya Bapak tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendapatnya Pak. Monggo boleh ditepuk tangani. Ya, terima kasih. Kemudian ada lagi mungkin satu lagi ya Yai ya untuk menjaring pendapat bagaimana cara menyikapi. Ada tanggapan dari penanya? Ngapunten, wow dereng kula kasih napa mukadimah iki. Mesti ceritanya itu kan menyiarkannya gini, gambarnya sedikit. Lah sampean wis semerap bahwasanya Setu Wedia iki bener. Lah lapo sampean kok gak elok saiki ngono lho. Wis ora bener kok lapo gak elok ngono. Lah ngoten. Kan kayak apa ya? Terlalu maksa juga gitu. Kalau anggapannya pemuda kan terlalu fanatik kan gitu. Oh jadi cara penyiarannya itu sedikit memaksa gitu, gitu nggih? Gayanya seperti itu nggih? Nggih. Monggo ada tanggapan lagi? Silahkan dari Pak Zaini. Monggo. Ya, ya gini aja cara berpikirnya begini ya. Anggaplah Mojokerto itu jumlah penduduknya berapa? Anggaplah 1000 atau 3000. Terus kemudian kita bekerja 1%-nya itu berapa yang kita mau raih untuk penyiaran. Dengan metode A menghasilkan berapa, dengan metode B dengan menghasilkan berapa, dengan metode C menghasilkan berapa. Dari situ nanti kita bisa melihat mana yang penyiaran yang efektif untuk di daerah ini.
Dengan begitu kita tidak terkonsep saling berdebat satu sama lain tentang metodenya, tapi kita akan meniru, oh hasilnya yang baik ini, coba sih kita terapkan seperti itu. Ya, mungkin jawaban saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi merubah orientasinya kepada hasilnya gitu ya, hasil penyalurannya itu berapa. Tadi Pak Zaini, monggo. Ini pendapat terakhir untuk kasus ini ya. Di sini kita akan ditasbih oleh Yai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, untuk kasus di Mojokerto, ini sedikit menambah apa yang disampaikan oleh Pak teman kami Pak Adi Pramono dari DPC Kota Batu yang baru pemekaran. Kita sebagai generasi muda harus punya wawasan lebih luas mengenai permasalahan-permasalahan di daerah. Satu contoh kasus di Mojokerto tadi, yang kiai sepuh atau pengamal lama itu dengan metode penyiaran yang agak, karena yakinnya itu ya, nilai positifnya itu karena yakinnya dia semangat, karena kebenaran wahidiyahnya itu semangat sampai kalau merasa benar kenapa nggak mengamalkan, itu merupakan satu nilai plus. Yang jadi pertanyaan kita untuk penyelesaian masalah ini, kalau sudah mengetahui permasalahan seperti itu, kita yang jadi generasi muda ini harus punya wawasan yang luas, bisa untuk mengklarifikasi, ya, mengklarifikasi kepada objek kita, sasaran kita penyiaran yang tidak terima dengan alasan penyiaran dari si bapak yang sudah pengamal lama. Bagaimana caranya? Ya, kita wawasan kita itu, jadi pengamal itu harus kaya dengan wawasan, metode-metode penyiaran harus kita kuasai. Yang jelas kan, kalau metode penyiaran, kalau kita konteks Al-Quran kan istilahnya, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan ucapan yang baik. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kan seperti itu konteks Al-Qurannya. Nah inilah generasi muda, inilah harus berani maju, harus berani mengklarifikasi, harus berani memberikan penjelasan yang lebih empuk, yang lebih enak, yang bisa lebih diterima. Jangan terkungkung dengan satu permasalahan, kita hanya diam saja, ada objek kita itu merasa nggak terima. Ya kita harus meluruskan dengan sesuai jalur yang konteks Al-Quran, sesuai dengan metode-metode yang telah dibimbingkan oleh beliau mu'alif salat wahidiyah. Insya Allah kalau kita berani seperti itu, insya Allah jalan keluar itu akan bisa kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan lagi? Angsal. Nanti kasus yang lainnya tidak terbahas. Terakhir ini, mungkin G. Ya, nanti ngopi bareng katanya sama yang itu. G. Yang menawarkan. Dari adanya kontrasnya itu tadi bilang kepada saya, ya nggak mungkin saya itu diam aja. Ya sudah berusaha ngedem-ngedem juga menyiari dengan sesuai umumnya gitu kan. Nah masalahnya gini kan, saya itu domisilinya masih di pondok pesantren. Lah takutnya kan mengetahui problem di rumah kayak gitu, ya pas saya pulang udah suasananya kayak gitu loh. Saya harus gimana? Pumpung masih belum morat marit ya? Nah gitu. Oke. Insya Allah diberi binaan apa gimana mengenai pengurus di wilayah saya gitu. Terima kasih. Monggo silahkan diberikan aplaus untuk penanya. Nggih, begitu ya permasalahannya yang sudah disampaikan oleh peserta. Ya, terima kasih. Ya nek mulai metuke wong sing nyiar nih. Pak sama nyiaring ngono ki penerimaane orang sana seperti ini. Mbok yo nganggo bahasa yang lain. Atau mungkin diikuti berikutnya. Wis mamparani neh dengan bahasa yang lain. Mungkin orang itu kalau mendengar dengan bahasa ini menerimanya seperti itu, mungkin dengan bahasa yang lain mungkin berbeda.
atau toh mungkin yang lain yang dengan bahasa yang lain, orang lain tidak orang itu lagi, sampai nanti dia bisa menerima. Namanya orang nggak seneng mau ngomong bener ya dianggap ora pas, mbok bener ya bener jane. Nek bagi kita itu apik munggu sing wis tau ngamalne. Namun bagi orang seneng kaya apik-apik kok diamal-amalan dhewe wis kaya swarga dipepek dhewe. Seperti itu mungkin perimanya orang lain itu sering terjadi. Maka dalam penyiaran bahasanya Mbah Yai itu simpel, dengan ikhlas dan bijak sana. Lah itulah bijaksana. Bagaimana kebijaksanaan kita ketika kita menyampaikan bagi kita kepada orang lain. Nek masalah bagi kita nek mutur keyakinan kita itu ya api, namun ya aja diwonyor-nyor. Wakitia itu paling nomor satu. Ya aja ngono, memang wakitia memang satu ya. Wakitia yang satu deh. Ya jangan ojo sok ngono ya. Meskipun itu kita meyakini kebenaran wakitia, namun kita di hadapan umum ya ojo sok-sokan gitu loh ya. Ini kebijaksanaan kita dalam kita menyampaikan wakitia kepada orang lain. Seperti itu, insyaallah nanti akan selesai. Ranu sini pondok mujadah tambahi peningkatan penyiaran tidak beli peng pisan kurang peng pitu pirang peng pitulas dan sebagainya. Ya nanti biar mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampun nggih. Niku ternyata jenengan juga bisa mengusahakan dari pondok dengan cara mujahadah. Nggih, selanjutnya ada kasus lain yang ingin disampaikan dari daerah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Amin Rosati, perwakilan dari BSW Jawa Timur. Ini pertanyaannya antar kota, antar provinsi karena titipan semua ini. Yang pertama, Indonesia ini adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Mengapa Wahidiyah kok disiarkan di Indonesia? Pertama. Yang kedua, bagaimana menyiarkan sholat Wahidiyah di kalangan orang Hindu dan Buddha karena mereka tidak mengenal Nabi dan Rasul. Yang ketiga, yang tadi yang saya omongkan, ini di salah satu PSW Kabupaten di Jawa Tengah, yaitu di Kudus tepatnya. Ada seorang kiai yang mana pengikutnya banyak, mujadahnya hebat. Ya. Cuman kalau diajak acara PSW tidak pernah hadir. Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Borongan kiai ada 3 pertanyaan. Monggo. Yang pertama, mengapa Wahidiyah berketuhanan yang Maha Esa seperti itu nggih? Indonesia kan negara yang ketuhanan di yang Maha Esa, ya kan? Sudah berketuhanan kan falsafahnya. Kenapa kok Wahidiyah kok disiarkan di Indonesia, kok enggak di luar Indonesia saja? Itu saja. Yang pertama, ya. Yang kedua, bagaimana cara menyiarkan kepada umat Hindu atau Buddha karena mereka enggak kenal Nabi dan Rasul, ya. Nggih. Ya, itu. Monggo, Kiai. Itu bahasanya itu kemepetan yang ngomong sampai saya nggak paham karepe. Ya, yang pertama nggak bisa paham, yang kedua bisa saya terima. Ya, yang pertama nanti aja diulangi lagi. Ya kepada orang non muslim, kalau orang non muslimnya itu orang yang punya Rasul terapi seperti orang Kristen, Katolik, bisa kita menyikapi, mensiasati dengan punya Nabi dan Rasul. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya sapa Rasulmu, seperti itu. Namun kepada yang selain orang yang punya Nabi, agama yang tidak punya Nabi, ya kita masuki misalnya itu bacaan ya Sayyidi Rasulullah atau yang lain, ya bisa dengan yang lain, yaitu ketuhanannya. Ketuhanan, wong diarani kerasulan gak ngerti kerasulan kok. Ketuhanan yang dimaksudkan. Sehingga mereka membaca kok ya Sayyidi Rasulullah. Itu bacaan diwaca ala wis. Ora ngerti karepe wis diwaca wis pemane itu amrih munine situ aja. Ya masalah bacaan ya ketika kita menyampaikan kepada ya Sayyidi ya Rasulullah. Toh kalau toh tidak ya Sayyidi Rasulullah yang kita sampaikan,
ya mungkin kita berikan pada fafiru ilallah atau ya ayyuhal ghos ngono pisan ya wis nyeluk ya ayyuhal ghos misalnya apa ghos wis nyeluke wis sing penting gelem muni misalnya seperti itu. Jadi dari bahasa-bahasa yang sekiranya dia itu bisa mau atau menerima mengamalkannya, mau mengamalkan dengan amalan yang mana saja, tidak harus ya Sayyidi ya Rasulullah, mungkin bisa dengan bacaan yang lain. Sukuna iso maca diwarai Allahumma ya waqitu ya akad melu muni ya Allahumma ya waqitu ya akad wis wacana nawe donga wis Mas. Tuntuni sampai bisa membaca Allahumma ya waqitu ya akad misalnya. Itu dengan bahasa pada orang non muslim yang tidak punya rasul. Ya biasanya permasalahan-permasalahan dia orang yang kita siari ini biasa kita pancing dengan masalah yang dihadapi, punya kasus apa yang dihadapi. Kalau ketika dia itu punya kasus yang dihadapi, masalah hutang, masalah permasalahan dengan persengketaan dan sebagainya, penyakit, lantas kita beri doa itu ngoni, gak ngerti karepe, gak dikerti kita tunjukkan artinya, iki donga lho wacane sing akeh. Kok masalahnya bisa terangkat, terselesaikan, insya Allah dia akan menerima. Jadi gue endo tuh, gue permasalahan yang lain. Itu kasus apamu? Kamu punya kasus apa? Ketika kita menemui kepada orang non-muslim, nyatanya di Mojokerto itu ada Mas Oli, itu pun juga bisa diterima oleh orang Hindu kok. Meskipun bahasanya gak dijelasnya tentang arti dari ya Sayyidi Rasulullah, tapi dongo ya Sayyidi Rasulullah itu bisa diterima oleh orang Hindu, Mas Oli, yang punya pesantren, yang pesantrennya banyak orang. Mojokerto ya. Mojokerto ya. Yeah. Ya itu bisa menerima orang Hindu itu. Bahkan membacanya katanya bisa meneteskan air mata juga. Ya tinggallah kita pandai-pandainya kita menyampaikan. Insya Allah nanti kalau kita didukung dengan mujahadah, penyampaian nanti ada cara baru, metode baru yang sebelumnya tidak kita rencanakan. Ketika kita sudah menghadap, namun sebelumnya memang kita dukung dengan mujahadah dalam penyiaran Wahidiyah seperti yang disampaikan oleh Pak Yekholik tadi. Selama kita digunakan dengan mujahadah, akwa sabab mujahadatukum, berdasarkan dengan mujahadah, dukungan mujahadah, penyiaran kita nanti akan tertolong, terbantu dengan hidayah-hidayah yang baru yang bisa disampaikan kepada orang lain bisa menerima. Lebih-lebih para pengurusnya atau yang penyiarnya ini sregep membaca ya Aliyu ya Azim. Pisan ping 1000 ya. Alias doa penyiaran. Itulah ya Aliyu ya Azim diberikan oleh Mbah Yai dengan susunan yang seperti itu, 1000 kali ya Aliyu Azim diteruskan dengan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ila akhirih dzil qadri azim. Itu ini nanti akan dikasih oleh Allah SWT rahasianya ya Aliyu Azim, suatu bahasa, suatu ucapan, suatu getaran yang kita sampaikan kepada orang lain mudah diterima oleh orang lain. Meskipun bahasa itu enggak enak, kurang pas lah, muter bahasanya kurang pas, namun bisa diterima oleh yang lain. Itulah keistimewaan ya Aliyu ya Azim. Cuma sing wis tahu nglakoni sapa. Jadi benar menyiar saya nglakoni tiap hari ya kurang akeh. Nah, nanti bahasa kita nanti bisa diterima oleh orang lain kalau kita didukung dengan mujahadah Wahidiyah, utamanya termasuk mujahadah ya Aliyu ya Azim. Kalau nanti bisa diberikan, ada kok teman-teman seperti itu. Tadi saya contohkan Pak Soli itu orang Hindu bisa kok, orang yang non Muslim yang selain Hindu Buddha mungkin orang kebatinan juga bisa menerima. Dengan nanti bahasanya apa nanti akan diberi oleh Allah SWT. Seperti kita yakin
Yakin dengan mujadah, yakin dengan Mbah Yai, yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyampaikan Wahidiyah, ojo rumangsa nyampe nih dewi. Yang menyampaikan beliau, saya sebagai corong, saya sebagai penyalur saja. Namun beliau mu'alif yang menyampaikan ini kepada orang lain, insya Allah akan diterima oleh mereka. Apapun bahasa kita, tidak perlu kita toto mening diracik mening tidak perlu. Pada saat sudah kepepet utamanya kita bahasakan, kita zauk, ta'aluk pada Mbah Mu'alif, ta'aluk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan bagi dia. Bukan saya yang menyampaikan, namun beliau Mu'alif ini bahasanya melalui lisan saya. Insya Allah nanti akan bisa diterima dengan bahasa apapun, karena ini hubungannya hubungan hidayah, hubungan dengan hati. Hati tidak bisa diatur racian bahasa. Seindah apapun, kalau tidak terbuka hati itu juga susah untuk diterima dan bisa dimasukkan dalam hati orang lain. Maka di sini Mbak Yai, yang penting ojo wedi, ayo maju terus dengan iktikat ta'aluk bijanabi, ta'aluk bijanabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita menyampaikan kita kepada orang lain, insya Allah akan diberi hasil. Ini rahasia-rahasianya Mbah Yai Mu'alif Wahidiyah seperti itu. Mbak wis kadung wedi semua aku nyari kok. Wedi aku, wedi ranti bahasa, kentean bahasa janganlah. Kita punya Mbah Yai, kita melatih ngopi kita, ya ngolah pikiran kita, bahkan ngolah hati kita untuk ta'aluk pada Mbah Yai Mu'alif Wahidiyah dalam segala hal. Ketika kita akan melakukan, menyampaikan Wahidiyah kepada yang lain, baik itu penyiaran maupun pembinaan, kita senantiasa ta'aluk pada Mbah Yai Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu. Insyaallah diberi jalan-jalan untuk kita bisa menembus tujuan yang kita harapkan. Insyaallah seperti itu nantinya. Nggih Yai, terima kasih. Ini menjawab pertanyaan yang kedua nggih Yai. Pertanyaan ketiga, enten Kiai Wahidiyah yang tetapi tidak pernah mau menghadiri acara-acara PSW. Loh, ada seorang kiai sudah memaafkan Wahidiyah, namun ketika ada kegiatan Wahidiyah gak pernah hadir gitu ya. Nah, mungkin mujadah dhewe ning omah wae. Kene omah luwe mempeng mungkin ya. Ya dikusnudani lah. Ning omah luwe mempeng mujadahnya. Nah, mungkin tidak bisa hadir karena kiai kegiatannya banyak, sehingga kegiatan banyak tidak bisa mengikuti kegiatan Wahidiyah karena demi kegiatannya masing-masing. Ya, untuk orang yang seperti itu caranya bagaimana? Ya dawuh Mbah Yai tadi kita gunakan, sering bertemu, sering bersiraturahim. Balik ditekani jak omong-omongan, urung kena saat ping pisan ya ping pindho, urung kena ping pindho ya ping telu, urung kena ping telu ya ping papat, urung kena ping papat ya ping 10, ping 15. Ya aja putus asa. Ini deketi ya. Memang biasanya itu memang gak iso sembung dengan yang lain karena memang belum ada orang lain yang mendekati. Insyaallah pendekatan. Dan untuk pertanyaan yang pertama aku saya gak paham sekali. Ya. Monggo diulang. Mohon maaf saya juga kurang paham meskipun sudah 2 kali disampaikan. Ya gini lah, Indonesia ini kan negara yang berketuhanan. Mengapa Wahidiyah disiarkan di Indonesia, kok enggak di luar Indonesia? Kok di luar negeri? Kok di Indonesia? Kok di Indonesia? Ya. Oh, mergane Mbah Yai lahir di Indonesia. Seandainya Mbah Yai lahir di Mekah, salat Wahidiyah ya disiarkan di Mekah. Dan nyapa kok lahir di Indonesia ya tak Gusti Allah. Ya tanya pada Allah, kenapa Mbah Yai kok dilahirkan di Indonesia? Kok tidak dilahirkan di Mekah sana? Nah, ini suatu keuntungan bagi bangsa Indonesia.
Utamanya kita syukuri. Kita syukur lebih daripada orang Malaysia, kita bersyukur lebih daripada orang Filipina dan orang-orang negara yang lain. Karena apa? Kita di bangsa Indonesia, Mbak Yai Mu'alif pembawa sholat Wahidiyah lahir di Indonesia, lebih-lebih sama-sama kita di Jawa Timur, luwih nemen maneh luwih cedhek karo Mbah Yai Kediri karo Surabaya kan sih cedhek padha Jawa Timur. Lah enak kita syukuri. Nah, syukur kita harus kita wujudkan. Sarfuni ambi maya lebih ilmun ya kita tasarrufkan syukur kita ini. Syukurnya ya semangat lebih semangat dalam kita memperjuangkan kita itu untuk membuktikan syukur kita. Muni matur suwun dadi wong Indonesia, matur suwun dadi wong Jawa Timur. Salat kita dilahirkan ning Jawa Timur, ning Indonesia. Mek muni matur suwun tok ora perangkah. Padha wae ra ning bidane karo sing ora matur suwun. Muni matur suwun ya kudu buktikan. Apa buktine matur suwunmu? Aku ikut berjuang derek Mbah Yai terus ya. Insyaallah ngoten niku. Iku rahasiane pangeran niku kok nyapa teng Indonesia, rahasia Tuhan tuh. Rahasia Tuhan nggak bisa kita buka. Mungkin begini ya. Jadi saya agak kenapa misalkan Indonesia ini kan negara dengan berketuhanan yang semuanya itu insya Allah sudah punya agamanya masing-masing gitu. Kenapa kok kita tidak gencar-gencar misalkan penyiaran di negara-negara yang tidak mempunyai agama, nah seperti itu. Nah kayak gitu kan mungkin panjenengan Pak sebagai pelopornya. Ya itu tugas kalian. Tugas kita bersama. Tugas kita bersama sebenarnya. Ya, kita bersama. Jadi ya sampai Indonesia yang tidak bertuhan mesti kau neng Filipina. Ini tampil Mbak moderator gitu. Ya gone luar negeri kono ya seperti itu tugas kita ya. Itu tugas kita bersama. Apapun yang kita bisa ya kita berikan kepada perjuangan Wahidiyah gitu. Kalau misalkan memang bidang teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, misalkan di bidang bahasa Inggris, oh saya bisanya penyiaran nih di dalam bahasa Inggris, ya monggo. Itu sudah diusahakan di DPP Yai dengan mencetak profil-profil lembaran-lembaran sholat Wahidiyah di berbagai macam bahasa. Ya sebenarnya sudah kita upayakan meskipun masih terbatas. Untuk penyiaran ke luar negeri ya ada BHLW dan dari bidang penyiaran juga sudah menyiapkan lembaran-lembaran dengan berbagai bahasa yang meskipun belum keseluruhan bahasa namun dari beberapa bahasa yang pokok, Inggris, Belanda, Jerman ada. Sekarang tinggal nunggu generasi muda ini, utamanya mahasiswa bagaimana cara menyampaikannya lembaran yang dengan bahasa selain bahasa Indonesia itu bisa disampaikan kepada manusia di luar Indonesia. Itu ngenteni ini kalau sing kuliah loh ya, sing kuliah nanti kalau jadi kuliahnya ya tidak umumnya saja ya kita Wahidiyahnya pun kita pikirkan untuk bisa menyampaikan kita kepada masyarakat luar Indonesia sana. Salah seperti itu sudah ada kesempatan dan diberi kesempatan, cuma kita yang belum bisa memanfaatkan kesempatan. Ini waktu menunjukkan pukul. Nuwun sewu, terakhir Mbak. Oh, monggo. Terakhir nggih. Nggih, kita sepakati terakhir nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sunadi dari Magetan. Nuwun sewu nyuwun penjelasan tentang masalah istilah antara lebur dengan fana itu sama, kalau beda tolong diberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebur dan fana ya. Terima kasih. Penjelasan tentang lebur dan fana itu podo wae. Fana itu ya lebur itu ya fana. Penjelasan apa yang ditanyakan?
Nah, bahasanya beda fana dan lebur, basa Arab karo basa Jawa. Ya fana iki ya lebur kuwi. Ya, Dan sewu maksudnya bagaimana? nah, maksudnya Untuk- fana itu maksudnya fana. Fana itu ya lebur ya. Pengeterapannya itu bagaimana? Ya, ada penerapannya itu siji lagi loh ya. Ya yang tanyakan tadi maksudnya lebur dan fana. Lebur fana ya wis, ya lebur ya fana, fana ya lebur, selesai. Nah, itu penjelasan lebur dan fana. Fana itu adalah leburnya hati. Hilangnya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jenenge fana iki ya wis dadi fana. Lebur kabeh ning Gusti Allah. Sehingga la maujuda illallah. Awake dhewe ilang. Kalau memang fana bener-bener fana, awake dhewe pun ilang. Jenenge bener-bener ghurqun fi rujati bahril wahda. Wis silem ning jero dasar samudra ning ketahuidan, hilanglah awake semuanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang kita mengaku fana, aku fana, sithik fana, apa-apa fana, iku mau mobilnya dijukuk wong ya ora ya oleh ae. Mung raene nggak mobilnya. Di mobil diparani kancane, jukuk mobilnya apa? Wonge fana mesare. Ya gak ngersula wong sing ning Gusti Allah tok kok. Nah itu namanya fana, bener-bener fana. Namun kalau yang si jadi permasalahan kita di kalangan kita, nek mana ora fana namun pura-pura fana, ada mana itu yang memang mun dididik ngomong fana namun ketika niku duitnya dijupuk ngamuk ya, mobilnya juga ngamuk, itu fana-fanaan namanya ya, istilahnya mana gitu ya, pura-pura fana. Ya fana itu adalah penerapannya nanti istighraq ahadiyah. Dari istighraq ahadiyah nanti masuknya nanti dalam hati adalah ke fana. Kalau istighraq wahidiyah yang asli adalah bako penerapan wahidiyah. Yang diajarkan wahidiyah ini untuk penerapannya secara umum adalah menggunakan bila. Wahidiyah bukan ahadiyah. Bila. Ya sebagaimana yang kita pelajari, bagaimana Daud yang walib itu adalah ajaran-ajaran bilah yang kita terapkan. Namun kalau ajaran ahadiyah ini memang fana. Kalau bilah masih kumpul makhluk, hatinya bersama dengan Allah, lahirnya bersama dengan makhluk, memang bisa. Namun kalau fana, hatinya bersama pada Allah, lahirnya pun juga bisa berkumpul dengan makhluk, karena semua Allah sudah. Kabeh Allah wis sampai Allah. Takone apa wis Allah ngono ta wis. Nyekel apa jaluk wong ora roh juga Allah ya. Ya orang fana itu ya sudah namanya fana, sudah tidak ada apa-apa yang lain, tidak ada. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang adanya satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pengen fana kan? Ya pengen fana ya, nek pada yang pengen wahidiyah lah, sakit bisa menerapkan wahidiyah, yakni lahirnya kumpul dengan masyarakat, dengan lahir teman-teman yang lahir, hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita lungguh ning kene amor kancane ya ngopi bareng, ya padu, ya engkel-engkelan, namun hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wahidiyah. Yang diajarkan Mbah Yai yang di sini yang disiarkan, dibinakan kepada yang lain adalah penerapan billah. Mbah Yai kan sering mengucapkan lillah billah, lillah billah. Kosok bali nih li nafsi bin nafsi, lepaskanlah nafsi bin nafsi akan masuk pada lillah billah. Ini yang dibimbingkan wahidiyah oleh Mbak Yai kepada masyarakat. Jadi jangan kita gawe ukara dhewe luwih-luwih mek ngangge otak adik akal dhewe, ayo gawe fana wis piye bahasane bingung lek gawe bahasa gawe nol gawe
siji gawe pitu napa piye manggaken sing bahasa iku kan bahasa wong bingung. Bahasa wong bingung untuk membahasakan fana. Wong fana tereneng kabeh reneng lho. Lampu yo reneng apa reneng. Ya tapi ya roh ngono. Tapi kabeh Gusti Allah mun. Kabeh Gusti Allah. Saenenge alam iki kabeh dadi Gusti Allah. Nek sing atine bisa ngono kuwi lha iku lah fana. Napa pengen? Nek pengen ku gak usah lah. Gak usah pengen bisa nerapkan lillah billah lirasul birasul yang dibimbingkan oleh Mbah Yai itu sudah praktis. Wis selamat wis selamat. Gak usah teko fana teko lillah billah lirasul birasul wis selamat kok. Wong cilik aja mikir fana keduren gitu ya. Ikulah wong majdub. Wong majdub itu orang yang memang ditarik oleh Allah SWT dimasukkan ke dunia fana. Itulah orang-orang pilihan Allah yang majdub. Namun wong ngono niku nek ketoke wong Jawa dianggap wong gemblung. Iki dadiane wong gemblung, wong jazab niku lho ya, wong gemblung. Karena data kita mengikuti yang dibimbingkan oleh Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu mawon. Terakhir tapi masih banyak yang angkat tangan. Pripun ini? Kita sepakati bersama-sama. Ini ingin istirahat atau sudah jam 24.00. Karena besok juga masih banyak kegiatan dan masih banyak pemateri juga. Mohon kiranya panjenengan-panjenengan yang masih memiliki pertanyaan disimpan dulu ke pemateri selanjutnya dan selanjutnya. Oke. Untuk kalimat penutup saya persilahkan Yai. Terima kasih. Sebenarnya teko esuk ya ora apa-apa. Tapi sesuk turu kabeh. Kayaknya sing melu materi pagi. Seperti saya kalau malam gak tidur, esuk turune setengah hari. Ini sing ibadah jarene Gustin. Wong bareng poso senengane ibadah. Ibadah apa? Turu. Naumu saimi ibadatun. Hadirin hadirat para hadirin saudara-saudara dan teman-teman semua, memang kalau kita teruskan tidak ada habisnya ya. Namun kita perlulah yukti kuladhi hakin hako dengan diksi taktimul aham palaham sumalangfa walangfa, bisa nanti permasalahan-permasalahan dikumpulkan. Nanti ada seandainya dari panitia memberikan waktu untuk dialog umum, monggo kapan waktunya kalau toh itu diperlukan. Namun tidak harus dengan saya, karena saya nanti insya Allah pulang ya. Ya maklum karena yuti kulati hakin aku yudu aristunya di rumah ada anak-anak mu'alaf wahidiyah yang mengenal wahidiyah, anak kecil-kecil ya, sekitar yang baru itu 40-an, yang dari orang-orang lama ya sekitar 20 ya, dan 60 orang setiap hari yang saya hadapi. Ya mudah-mudahan mereka nanti diberi sadar oleh Allah SWT. Para hadirin yang saya hormati, untuk pesan yang berikutnya saya pesan di buku atau tadi oleh panitia tadi juga diberi buku putih. Tidak. Nah itu sudah punya. Yang putih. Di pembinaan. Ya nanti kalau belum nanti biar panitia dikasih buku putih. Judulnya Mujadah Wahidiyah Berjamaah. Ya. Ini titipan saja, titipan meskipun tidak disampaikan dalam pematerian, namun saya titip dari pembinaan pusat, titip untuk dipelajari. Di samping dipelajari juga titip di sini, fotokopi juga tidak diberi sampul. Fotokopi ini dengan putihan, dengan maksud nanti bisa diperbanyak di daerahnya masing-masing. Para pengurus PSW di daerah masing-masing hendaknya punya buku ini, karena ini
buku harian. Dalam arti setiap hari kita ada mujadah, setiap hari kita ada jamaah mujadah. Dan ketika kita menjadi imam bagaimana, ketika menjadi makmum bagaimana, di sini ada penjelasan. Lebih lagi di sini ada tuntunan keseragaman mujadah. Nanti bisa dipelajari tentang keseragaman mujadah. Tentunya kita berkeyakinan sama. Mbah Yai Mu'alif Akidiyah Mujadah itu mempunyai gaya nada lagu yang menetap. Satu dengan yang lain dari mujadah beliau ini selalu tetap. Hanya perbedaannya itu cuma sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Ya, kita berkeyakinan apa yang dilakukan oleh Mbah Yai itu adalah tuntunan. Tuntunan untuk kita ikuti. Agar kita mujadahnya ora sakarpe dewi. Coba nanti bisa dibaca di sini tentang kudu manut beliau secara 100%, ada di sini. Nanti diwaca lah ngulak pedok nih. Kalau toh di situ kita harus mengikuti baik secara utuh, secara 100%. Ya sak mujadah itu kita ikuti. Suatu contoh mujadah Mbah Yai, contoh kecil saja. Kita mengetahui wakafnya Mbah Yai. Satu, dalam bacaan kita kenali di mana Mbah Yai wakaf. Mandek dalam bacaan. Allahumma ya wahidu ya ahad. Mandek, ayo mandek. Mikirnya mandek dulu ya angel ya. Namanya itu wong arep melu ki kok ujiane akeh. Mi armi mandek Allahumma ya wahidu ya ahad mandek lu mabut. Satu contoh. Contoh di Nadzuman. Ya Syafi'ah, oke salatu wassalam. Mandek Mbah Yai. Gak eneng mujadah Mbah Yai kita dilanjutkan. Ya Syafi'ah, oke salatu wassalam alaika nurullah, gak ada. Contoh mujadah Mbah Yai semuanya di tengah-tengah nazam itu berhenti. Walai saliyah sayyidi siwaka, mandek. Fa'in taruda kuntus asonalika, tidak ada. Walai saliyah sayyidi siwaka, fa'in taruda kuntus asonalika, tidak ada. Ya monggo. Kita perhatikan makmum Mbah Yai wattabi sabilaman anab. Ikutilah jalane wong sing kembali kepada Allah yaitu Mbah Yai. Wis tau kita melu mandek kan mbok melu mandek oleh berkah ngoten lho ya. Kita gak roh rahasiane napa niku wacane mandek gak roh rahasiane. Namun kita meyakini di situ ada tuntunan. Itu ada nilai-nilai berkah. Oleh saliyah sayyidi siwaka mandek ya dalam acara Aswari iki coba niki sing mujadah niku sing lanjut monggo dilekne ya. Ngene kancane macane lanjut dilekne. Ya saya awali dengan yang ditandai berhenti di sini, nanti ada contoh-contoh di mana Mbah Yai bernafas, bacanya bernafas, di mana tarik nafas. Ini di sini ada keterangan. Coba dipelajari, saya mohon dipelajari. Ya ini mudah-mudahan ini kita berusaha untuk menjaga kemurnian tuntunan beliau Mu'alif Akidiyah radhiyallahu anhu. Kita khawatir seandainya hal ini tidak kita pertahankan, tidak kita perjuangkan, kita openi, kita urusi, khawatir 5 tahun ke depan mujadah pengamal yang baru bisa karbe dewi. Sudah mungkin ngawur. 12 bukannya pembinaan tidak ada. Yang pembina gak ening sing telaten ngomongnya keseragaman mujadah. Ya, sing gak paten yang telaten, sing telaten tak hitung kena dihitung. Berapa orang saja yang mau menyampaikan keseragaman mujadah. Wong wis diomong ning ngene lho engko muni tok wis bablas nah ya. Wis lali neh kaya. Iyalah suatu contoh nilainya keseragaman mujadah. Contohnya angel ditiru. Saya berbicara seperti ini saya kira 20 kali lebih. Ya kok muncul 30 yang muncul ya. Bahkan berkali-kali di mana-mana. Ya. Ketika sama-sama mendengarkan nek tengah-tengah ya Syafi'al niku mandek wis krungu kabeh, mari ngono munggah podium ya Syafi'al itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 12 kabeh lagi tas kuping lho, lagi tas krungu. Itu banyak berulang itu nyapo toko angel men melu Mbah Yai ini loh, nyapo toko angel men ini loh maksud saya.
Saya seperti bahasa saya seperti rotok keras memang, terlalu keras saya. Ngapa kok angel melu Mbah Yai? Nah, ada apanya Mbah Yai itu? Seberapa nilainya keseragaman mujahadah? Coba kita cari, monggo kita cari. Seberapa pentingnya seragam mujahadah? Sebagai pentingnya mengikuti Mbah Yai. Neng di Mbah Yai maca mandek. Neng timbayai moco terus, neng timbayai tarik nafas. Kalau bisa kita ikuti. Nanti bisa dilihat di situ, nanti di sini ada linknya. Linknya ada di satu link. Kalau itu dibuka, nanti masuk ke channel Wahidiyah Pusat. Di sini mujahadah menyambai 717. Nanti ikutilah, dengarkanlah berkali-kali, berulang kali, ojo mek ping pisan. Bisa bila mana perlu kita waktu yang sepi kita ikuti, kita dengarkan mujahadah yang Mbah Yai, mandeke neng ndi, narik nafas neng ndi, lantas kita ikuti. Misalnya di situ hatalana ro wala nasma'a wala najida wala nuisa wala nataharraka wala naskuna illa biya. Dalam contoh di situ nuhisa itu tarik nafas. Misalnya lagi babi barakati khasiyata zaman wa awani ya zaman mandek wa barakati khasiyata zaman wa awani wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah balik jami' alamin nida anahadha mandek di situ balik jami' alamin nida anahadha waj'abi ta'siram balik. Coba mendengarkan. Wih krungu, saya kira ya semua sudah mendengarkan, berkali-kali mendengarkan, namun gak gatek nih menurut kita nih. Coba kalau kita gatek nih, balik jami' alamin di mana Mbak Yai berhenti? Balik jami' alamin nitana hadza waj'abi ta'siram balik. Melulah kita mandek yang Mbak Yai. Sapa ngerti kita melu mandek yang Mbak Yai, disitulah butuh dibuka hati kita oleh Allah SWT. Karena apa? Karena kita taslim mengikuti apa yang dilakukan oleh Mbah Yai secara utuh dan secara sesuai dan secara tepat. Nanti mbok menawa di situ ke tempatnya berkahnya Mbah Yai diberikan kepada kita. Monggo nanti tadi sudah saya suruh membagikan, namun ternyata durung ya. Nanti bisa berhubungan sama Mas Ali. Nanti bisa dibagikan di sini dan dipelajari dan juga diperbanyak, diberikan kepada teman-temannya. Cara istilah wong ya aja medit-medit karo tanggane, aja medit-medit karo kancane. Ya nanti kita sebarkan, kita bagikan kepada yang lain, dan yang lain yang mudah-mudahan mau menerima dan mau membaca sampai bisa menerapkan isi daripada tuntunan Mbah Yai Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu. Dari saya semua kurang dan khilaf saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa min ghaziyataz zaman radhiyallahu ta'ala anhu an-nadhru wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Kiai Zainuddin Tamsir teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Dari saya sebagai moderator sesi 2 dan sesi pertama dan sesi kedua, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghausi hadzal zaman radhiyallahu an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Salahuddin Mahfud, Sarjana Sosial, Bapak Kiai Zainuddin Tamsir dan Saudari Atik Mardiana Khalilah, M. Nurse, teriring doa
Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin hadirat, mengakhiri acara ini, marilah kita akhiri dengan mengadakan tasyafu wa istighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadza zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lam tu'abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa indar takutuk syakshan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai penata acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghauzi hadzal zaman anadrah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.